Mayoritas harga rata-rata bahan pokok di tingkat nasional mengalami kenaikan. Salah satu kenaikan harga pangan yang membuat masyarakat menjerit adalah harga beras. Kenaikan harga tersebut sudah melampaui ketentuan harga eceran tertinggi atau HET Badan Pangan Nasional. BPS mencatat, kenaikan harga beras menjalar ke 268 daerah di Indonesia, bahkan di daerah dengan catatan surplus beras. Naiknya harga beras yang belum terkendali diperparah dengan pasokan beras yang menipis. Para pedagang beras kini kesulitan mendapatkan pasokan. Stok di penggilingan padi pun terbatas. Anggota DPR RI menilai pemerintah gagal mengatasi kenaikan harga bahan pokok, terutama beras. Kemampuan pemerintah melakukan operasi pasar dinilai mulai berkurang, apalagi dengan adanya penyaluran bansos pangan kepada masyarakat. Pemerintah sebaiknya melakukan penataan, mulai dari tingkat petani, seperti bibit, pupuk, dan irigasi, hingga masalah penjualan di pasar. Impor beras tidak bisa selalu dijadikan jalan pintas untuk mengatasi melonjaknya harga di dalam negeri. Halo pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, kembali lagi di program Kabar Nusantara bersama saya Alfat Rizky. Dan pemirsa, edisi kali ini sangat spesial, ini kami akan membahas atau berdiskusi dengan salah satu anggota Komisi 6 DPR RI terkait dengan isu yang saat ini sedang hangat nih, yaitu dengan melonjaknya harga beras di pasaran akhir-akhir ini yang tentunya banyak masyarakat yang mengeluhkan terkait dengan kejadian ini. Sudah bersama saya anggota Komisi 6 DPR RI Bapak Haris Turino dari fraksi PDI Perjuangan untuk daerah pemilihan Jawa Tengah 9. Kabar sehat Pak Haris? Alhamdulillah, Ya, alhamdulillah Pak. sehat. Siap. Terima kasih Pak atas kehadirannya di studio TVR Parlemen Pak. Sudah bergabung bersama kami untuk berdiskusi terkait dengan isu yang saat ini kayaknya memang sedang ingin dibahas oleh masyarakat Pak. Tapi sebelumnya kemarin pemilu lancar Pak ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saat pemilu kemarin kan juga pas bertepatan DPR RI ini sedang masa reses Pak ya. Betul. Dan tentunya Bapak ini kan berarti sering ada di dapil Pak. Betul. Nah, betul. terkait dengan kondisi harga beras yang sedang melonjak, kira-kira apa yang menjadi temuan Bapak atau aspirasi dari masyarakat di dapil Bapak sendiri seperti apa Pak? Iya, memang kan terjadi kenaikan harga beras yang luar biasa saya katakan. Oke. Dan boleh dikatakan ini adalah kenaikan yang tertinggi sepanjang sejarah Republik loh. Sepanjang sejarah Pak ya? Sepanjang sejarah Republik belum pernah ada harga beras premium ya di atas 16.000 itu rasanya belum pernah ada. Termasuk di tahun 98 Pak? Termasuk di tahun 98. Oke. Harga gabah sendiri yang biasa di 5.600, 5.700, sekarang untuk Jawa Barat sudah 8.500 gabah. Ya. Oke. Sehingga tentu ini memicu harga di berasnya untuk premium sudah di atas 16.000. Kegelisahan masyarakat di dapil tentu terjadi. Ya, karena bagaimanapun juga ya makanan pokok kita kan beras. Beras Pak utamanya Pak ya. Dan itu kalau di seluruh belum Indonesia. makan beras, orang Tegal ngomong Ya. dong durung mangan sega, ora wareg. Apa tuh Pak bahasa Indonesia biar pemirsa Ya, kalau mengerti nih, belum Pak? makan nasi, Oke. orang belum makan, belum Belum kenyang makan. lah paling tidak. Ya. Baik Pak, tapi kalau misalkan saya melihat Pak, kenapa fenomena-fenomena kenaikan harga beras atau bahan-bahan pokok lainnya Pak, Ya. ini selalu menjelang Lebaran Pak, atau menjelang hari puasa, ataupun di saat hari puasa atau hari-hari besar seperti itu Pak? Iya, jadi sebenarnya kalau kenaikan harga menjelang Lebaran itu hanya siklus bisnis biasa kan. Siklus bisnis. Siklus bisnis biasa, tentu harganya naik karena permintaan meningkat ya. Oke. Tapi kalau kita amati memang ya sejak 2022 Oke. ya memang sudah terjadi defisit di dalam neraca beras. Ya. Defisit produksi maksud Bapak? Defisit produksi Oke. di neraca beras. Oke. Ya. Jadi total produksi kita menurun terus. Ya 2023 hanya sekitar 30 juta ton. Oke. Ya ini kurang. Nah, yang menarik adalah narasi yang dibangun oleh pemerintah Yang bahwa menarik. Januari dan Februari kita defisit hampir 3 juta ton. Ya. Oke. Ini narasi ini dibangun. Padahal memang sepanjang perjalanan sejarah kita, memang selalu Januari, Februari ya memang belum panen. Pasti bulan-bulan ini defisit, di mana yang namanya defisit tentu produksi lebih sedikit daripada konsumsi. Orang kan mesti makan terus. Betul Pak.
Nah, kalau produksinya lebih sedikit dari konsumsi, tentu dianggapnya defisit. Oke. Tapi kan kita harus lihat sebenarnya berapa sih cadangan beras yang ada di Bulog. Oke. Itu kan 6,7 juta ton. Ton. Sehingga kalau 6,7 juta ton dikurangi kira-kira defisit 2,8 juta ton, Januari 1,6 juta, Februari 1,2 juta, Oke. tentu sebenarnya cukup. Oke. Sebenarnya cukup. Nah, tapi harus disadari bahwa kemampuan pemerintah untuk melakukan operasi pasar tentu berkurang. Karena apa? Ya, bansos lah. Ya. Bansos itu makan banyak loh, 1,3 juta ton. Itu per hari atau per bulan, Pak? 1 bulan ya. Satu bulan? Nah, dalam 6 bulan ini. Oh, dalam 1,3 juta ton. Oke. Mulai digelontorkan di bulan Oktober, November, Desember, Januari, Februari, dan nanti berakhir di Maret. Oke. Ya, itu untuk 22 juta penduduk miskin. Oke. Ya, masing-masing dapat 10 kilo beras per bulan. Ya. Ya, itu total kebutuhannya 1,3 juta ton. Ya. Sehingga tentu mengurangi fleksibilitas pemerintah untuk melakukan operasi pasar ketika terjadi kenaikan harga. Sehingga yang terjadi adalah harganya naik, apalagi kemudian panen bermasalah. Ya. Ada El Nino, itu juga harus diakui. Ada El Nino, Pak, ya? dampaknya. Ya, ada dampaknya, harus diakui. Karena kemarin Pak Presiden Jokowi juga menyebutkan bahwa terkait dengan kurangnya produksi di Indonesia ini juga disebabkan karena El Nino. El Nino juga menyebabkan itu, terus kemudian ya panen musim tanamnya tahun ini agak mundur ya, Oh, sehingga harusnya panen raya di Maret, kali ini akan bergeser di akhir Maret atau April. Oke. Ya, dampaknya tentu terjadi kepanikan di masyarakat. Oke. Apalagi di pasar modern barangnya berkurang, ya. Ya. Orang terjadi panik, nyetok. Ya. Nah, ini semakin menyebabkan harga naik. Panik buying-nya Ya. tadi, Pak, ya. Karena dari adanya kekurangan tersebut akhirnya masyarakat panik buying, Pak. Jadi Ya. menjadi barang itu Apalagi langka. pemerintah membangun narasinya Januari Februari defisit 2,8 juta ton. Orang takut, ya Baik. kan? Sehingga ini dampak dari keseluruhan, ya akibatnya adalah seperti sekarang. Baik, Pak. Kalau misalkan kemarin Bapak Presiden Joko Widodo juga sudah mengunjungi salah satu pasar induk yang ada di Cipinang, Pak, yang merupakan pasar terbesar, Pak, ya. Terbesar, yes. Dan Pak Jokowi yang sangat mengherankan di sana, Pak Jokowi meninjau itu stoknya melimpah, Pak. Melimpah. Tapi kalau berdasarkan informasi yang saya terima, Pak, itu banyak saya baca-baca itu bahwa bahkan beras-beras yang ada di retail modern, kemudian itu langka, Pak. Langka, Dan bahkan betul. kalaupun ada, itu misalkan membeli di pasar yang tradisional, harganya di atas HET jauh, Pak. Iya. Nah, ini dia. Jadi Indonesia problem data ya. Ya. Kita masih ingat ya, kira-kira sekitar 1,5 tahun yang lalu, Oke. Juli 2022. Oke. Indonesia akan ekspor beras. Wah, hebat sekali. Ekspor, kan? Pak, ya? Akan ekspor, Oke. ya kan? Tapi ternyata, ya bukannya ekspor. 2023 kita malah impor 3,3 juta ton. Betul. Kalau Ya misalkan kan? 2023 3,5 juta ton, Pak, ya. 3,3. Oh, 3,3, oke. 3,3 yang masuk di 2023-nya Oke. itu sekitar 2,8. 2,8. Dan tahun ini masuk setengah juta ton. Setengah juta, Ya, juta ton. jadi 3,2 yang masuk. Oke. Nah, tahun ini dijadwalkan impor lagi 2 juta ton. Ya. Baik, kalau misalkan kemarin juga ada statement dari Direktur Utama Bulog, Pak, menyampaikan bahwa sebenarnya faktor utamanya adalah karena memang tadi yang sudah sesuai dengan Bapak sebutkan adalah kurangnya produksi. Tapi apakah Bapak menilai nih ada faktor-faktor lain selain dengan adanya kurangnya produksi di dalam negeri, Pak? Ada. Tadi saya katakan ya, Ya. bansos yang jor-joran lah, Oke. boleh dikatakan, ya kan. Ini mengurangi kemampuan pemerintah untuk melakukan operasi-operasi pasar ketika terjadi gejolak di harga. Ya, kalau dilihat besaran bansos beras Oke. sekarang lebih tinggi dibandingkan dengan waktu COVID.
Ini Kenapa, kan, Pak? Iya, kita semua sama-sama Oke. tahu. Siap. Ini Jadi kita bantuannya, semua- Pak ya? Bantuannya total anggaran yang digelontorkan lebih gede dibandingkan ketika COVID. Di saat COVID. Padahal kan sekarang sebenarnya apa sih bencananya? Baik. Kan tidak ada. Nah, tapi ya inilah realitasnya. Padahal situasinya waktu itu sebenarnya lebih mendesak Iya. COVID. Maksud Bapak seperti itu, Pak ya? Tentu. Tapi yang menarik ya, kalau kita cerita soal El Nino. Ya, kalau El Nino kan terjadi di seluruh dunia ya. Ya. Tapi kenapa sih Vietnam tidak, Thailand tidak? Oh, Vietnam tidak, Pak. Berarti Iya. kan Presiden Vietnam- Jokowi kemarin Nah, itu menyatakan dia. bahwa El Nino ini atau kurangnya produksi ini ada terjadi di seluruh dunia, Pak. Kalau melulu gara-gara El Nino, Oke. tentu Vietnam akan kekurangan beras, India kekurangan beras, Pakistan kekurangan beras. Miris loh. Oke. Negara agraris ya Ya. dengan kita luas seperti Indonesia, Ya. kita impor dari Vietnam, dari Thailand, dari Pakistan, dari Laos, negara sak cuil. Ya, kita impor beras dari negara-negara itu. Miris ya, Pak? Sehingga memang ada yang keliru dengan Oke. ya rantai pasok beras ini. Oke. Enggak. Salah satunya yang harus ditata beneran dari awal ya, adalah bahwa beras kan sebenarnya bisa tiga kali dalam setahun panen. Oke. Ya, Ya, Pak. Tapi faktanya di Indonesia enggak bisa 3 kali. Airnya enggak ada. Oke. Ya kan? Airnya tidak ada. Sehingga harus ditata irigasi yang benar. Berarti hubungannya sama infrastruktur, Pak ya? Iya, irigasi harus ditata. Saya masih ingat kunjungan Menteri PUPR ke Cina ya. Ya. Nah, dengan bangganya Menteri PUPR mengatakan kepada partner Ya. di Cina Ya. bahwa Indonesia selama Presiden Jokowi sudah membangun 60 waduk besar. 60 waduk besar. Itu betul. Itu betul sekali, 60 waduk besar betul dibangun. Tapi? Partnernya di Cina cuman ketawa, Ya. ya kita di sini punya 270.000 waduk besar. Luar biasa. Ya. Dan definisi daripada waduk besar beda. Ya. Kita 1,5 juta meter kubik, Oke. 500.000 meter kubik classified Oke. as waduk besar, sama dengan standar dunia. Oke. Ya, di Cina 100 kali lipat dari kapasitas itu baru disebut waduk besar. Sehingga memang kalau kita mau menata ini, Oke. ya menata ini secara keseluruhan, Baik. ya Baik. supaya bisa 3 kali panen. Baik. Ya harus airnya ada. Baik. Wong sudah tahu kok problem kita irigasi. Apa yang sudah dilakukan Pak Jokowi 60 bagus. Presiden sebelumnya tidak melakukan itu. Baik. Ya kan? Ya. Nah, tetapi not enough. Ya. Korea punya 17.000 waduk besar. Oke. Kita 60 dan Ya. itu kita sudah bangga. Ya. Nah, kedepannya itu PR. Baik. Ya. Yang kedua, pupuk. Pupuknya, Pak Ya kan? Pupuknya mahal, langka, Ya. ya kan? Akibatnya apa? Ya petani menderita. Ya. Selama ini tidak dibetulin, Baik. ya. Petani akan menjadi lapisan masyarakat yang jumlahnya paling banyak dan akan selalu miskin. Oke. Baik Pak Haris, kita simpan jawabannya Bapak dulu karena ini diskusi semakin menarik. Kita akan lanjutkan di segmen selanjutnya. Pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah di Kabar Nusantara. Kembali pemirsa di Kabar Nusantara dan saya masih bersama dengan salah satu anggota Komisi 6 DPR RI yang masih seru nih membahas terkait dengan melonjaknya harga beras di pasaran akhir-akhir ini. Nah Pak, kenapa Pak kalau misalkan saya langsung bertanya nih Pak, kalau misalkan ada harga beras langka, harga beras naik, itu kenapa pemerintah itu selalu berpikirnya selalu impor Pak? Bahkan data terbaru Pak di target 2024 ini yang tadinya 2024 itu target impornya hanya 2 juta ton. Kemudian kemarin ditambahkan 1,6 juta ton sehingga target tahun 2024 ini menjadi 3,6 juta ton. Apakah impor ini seharusnya selalu menjadi solusi terhadap kenaikan harga beras ataupun kelangkaan yang terjadi Pak? Iya, cara paling gampang. Oke. Ketika kurang, ya impor. Cara paling gampang kan seperti itu. Oke. Tapi kan untuk jangka panjang, ketika kita bicara soal kedaulatan pangan, Oke. ya kan bukan solusi impor itu.
Bukan solusi, Pak? Bukan solusi jelas di dalam jangka panjang. Apalagi nanti kalau banyak negara melakukan proteksionisme. Ya, saya tidak mau ekspor beras. Terus kita mau seperti apa? Ya, dan importnya sendiri juga masalah loh. Ya, sebelum kita reses kemarin, kita melakukan kunjungan kerja ke Bulog. Ya, importnya itu didanai oleh Bulog. Ya jerit, Bulog nggak punya duit. Ya, waktu 2 juta ton ya. Kalau kali katakan 11.000 atau 10.000 lah. Ya, itu 20 triliun. Itu Bulog yang bayar dulu. Ya, nanti setelah barangnya masuk, ya di-repack di sini, kemudian distribusi oleh Bulog, baru Bulog nagih ke pemerintah. Nah, berarti kan financing di tangan Bulog. Secara cash flow tentu jerit Bulog. Kenapa enggak? Kalau memang penugasan, ya pemerintah dari awal keluar duit. Iya kan? Kalau enggak ya BUMN ini berat lah. Seberapa gede sih Bulog itu cash flow-nya? Waktu itu ada masukan yang menurut saya cukup bagus. Jadi dari awal pemerintah nyediain dana. Dari awal ada dana itu berarti ya, dianggarkan dulu, Pak? Dianggarkan. Toh sama, nagih belakangan juga sama. Berikut biaya bunga memang yang ditagihkan. Tetapi kan cash flow bagaimanapun juga harus kas perusahaan terganggu. Ya, dari awal sediain duitnya dong kalau memang mau penugasan. Ya, sediain duitnya sehingga Bulog leluasa. Ya, secara cash flow. Nah, mental terus-menerus import ini memang tidak sesuai dengan cita-cita Bung Karno, kalau menurut saya. Untuk swasembada pangan tersebut, Pak, ya? Swasembada, kalau saya lebih suka menggunakan istilah kedaulatan pangan. Kita berdaulat loh. Kunci kemenangan satu negara ya, kalau pangannya berdaulat. Apalagi penduduk kita kan hampir 300 juta. Gede, mulut semua, makan semua lagi. Hampir semua, saya tidak ngomong semua. Hampir semua nasi. Ya, berarti di sini kita harus secure. Ya, kita harus punya produksi yang cukup untuk beras. Nah, apakah pemerintah ini belum punya program, Pak, untuk menggenjot produksi dalam negeri, Pak? Ya, itu harus ditanyakan ke pemerintah. Faktanya adalah swasembada beras itu terjadi di zaman Soeharto, dulu dapat penghargaan dari FAO. Nah, sesudah itu kan tidak pernah ada. Ya, isu mau import tidak ada. Cadangan beras katakan ada 6,7. Ini kan aneh. Bappenas ngomong cadangan beras 7 juta ton. Ya, kemudian data menunjukkan cadangan 6,7 juta ton. Ada lagi data yang ngomong 4 juta ton. Nah, yang benar mana? Nah, ini kan data kudu ditata ya. Jadi satu pool data yang boleh ngomong dan benar, fisiknya ada. Ya kan? Sehingga seharusnya kalau datanya benar, maka kebijakan ya yang diambil akan sesuai. Kalau datanya sendiri semrawut, ketika ini ada kelebihan nih 1,6 juta ton, barangnya nanti kita tanya ke Bulog, ono, nggak ada barangnya. Tapi bisa dicek ke lapangan ada, Pak, melimpah. Nah, melimpah itu kan di kelas distributor. Ini kan secara nasional. Kita butuh ini kira-kira sekitar 30 juta ton. 30 juta ton. Ya. Per tahun. Per tahun, 30 juta ton ya. Kan selalu Menteri Pertanian sebelumnya selalu ngomong produksi kita di atas 30 juta ton. Bener enggak? Ya kan? Katanya, Pak. Bener enggak di atas 30? Kalau benar produksi di atas 30 juta ton, maka enggak perlu khawatir sebenarnya. Tidak perlu impor. Tidak perlu impor jelas. Faktanya kok impor. Berarti produksinya baru menteri yang baru kemarin ngomong, oh iya kita akui produksi kita hanya di bawah 30 juta ton, 27, atau 28, sekian juta ton. Baik, kalau misalkan saya melihat dari data BPS, Pak, dari tahun 2020 hingga 2024 ini target terkait dengan impor juga terus meningkat, Pak, trennya. Di tahun 2020 356.000,
ton, kemudian 2021 407.000 ton, kemudian 2022 429.000 ton, dan 2023 3,5 juta ton. Di situ langsung melesat tuh Pak. Ya. Dan di tahun 2024 3,6 juta ton. Apakah akan terus seperti ini Pak? Nah itu dia, ini kudu ditata. Baik. Ini harus ditata. Ya, dan policy-nya nanti untuk di DPR ya, Oke. ada di Komisi 4 Ya. policy-nya. Kalau saya di Komisi 6 kita bicara soal kinerja BUMN-nya, Oke. yaitu kinerja Bulog. Ya. Ya kan? Nah, makanya tadi saya angkat bahwa pendanaan daripada Bulog untuk melakukan impor tentu harus disediakan oleh pemerintah. Itu di ranah kewenangan saya di Komisi Dari awal. 6. Ya, dari awal. Oke, Pak, kalau misalkan kita melihat dari statementnya Menteri Keuangan Sri Mulyani, Pak, ini harga beras saat ini sudah tercatat naik 7,7%, dan ini dampaknya terhadap Indonesia ini akan ada inflasi, dikhawatirkan seperti itu. Nah itu seperti apa, Pak? Ya pasti kenaikan ini akan menyebabkan inflasi, tapi sumber daripada inflasi kan bukan hanya beras. Oke. Ya, ada komponen-komponen yang lain dari sisi supply, juga ada penyebab inflasi dari sisi jumlah uang beredar. Oke. Kalau itu saya harus apresiasi bahwa Sri Mulyani mampu beserta Bank Indonesia ya, mampu menjaga inflasi pada ranah ataupun batasan yang masih sangat sehat. Baik. Dibandingkan dengan banyak negara-negara Eropa, negara di Amerika yang inflasinya sangat tinggi. Baik, tapi kalau yang saya masih menjadi penasaran Pak, atau mungkin masyarakat nih Pak, masih kembali ke kunjungan Presiden kemarin ke Pasar Induk Cipinang Pak, itu kan di situ juga Presiden Jokowi itu menemukan bahwa stok itu melimpah, tapi yang menjadi permasalahan adalah distribusi. Nah distribusi ini sebenarnya kendalanya apa sih ya Pak, yang ada di pemerintah, atau berdasarkan Bapak mungkin sudah ada komunikasi dengan pemerintah Pak? Nggak tahu kendalanya di mana. Kalau memang melimpah, harga nggak bakalan naik. Wong ini komoditas kok, ya kan. Faktanya nggak ada. Di pasar-pasar modern, ya stoknya berkurang. Kita tahu kan, peraturan Bappenas nomor 7 tahun 2023, kan ada harga eceran tertinggi. Ya, untuk beras medium, beras premium segala macam. Ya, tentu kalau menjual di atas ini kan melanggar sebenarnya. Iya kan? Betul. Nah, maka pemain-pemain besar kalau belinya harga gabah sudah di 8.500, bagaimana dia bisa menjual katakan beras premium pada 13.900 di zona 1 Jawa. Ya, enggak mungkin. Sehingga mereka pun mengurangi intake gabah. Kalau misalkan Bapak tadi menyebut peraturan Bappenas tersebut Pak, yang ditetapkan Maret 2023 tersebut Pak ya, itu kan beras medium itu HET-nya itu 10.900. Yes. Kemudian untuk yang beras premium itu kan 13.900. Nah masyarakat itu di saat mencari beras untuk yang bisa sesuai dengan HET kan sebenarnya di retail modern Pak, betul, yang mungkin lebih patuh ya Pak terhadap aturan tersebut. Tapi di retail modern langka Pak, kalau berdasarkan informasi yang saya terima. Faktanya langka. Seperti apa Pak? Ya itu dia. Jadi ketika terjadi kelangkaan, Bulog kan menggelontorkan SPHP, ya, stabilisasi pangan itu, ya. Faktanya adalah ya yang kita lihat sekarang, ya, enggak cukup. Fleksibilitasnya berkurang karena Bulog tetap harus menjaga cadangan beras loh. Ya, jangan sampai nanti cadangannya nol. Ya, fleksibilitasnya berkurang karena kita tahu kan. Bansos yang luar biasa. Baik. Harapan saya import ini, katakan tadi Anda ngomong 2 juta dinaikkan ke 3,6 juta, masuknya kapan? Kalau masuknya nanti bulan Maret dan April, akhir Maret dan April, ketika panen raya, kasihan petani dong. Ya, harga jatuh. Kali ini saya tidak terlalu rewel ya sebagai anggota DPR RI tentang naiknya harga beras ini, karena baru kali ini sebenarnya petani itu dapat harga gabah di 8.500. Itu termasuk tinggi Pak? Oh tinggi sekali, tadinya 5.700 kok. Berarti ada kenaikan 60%. Jenengan bayangin gaji jenengan naik tahu-tahu 60% kan merdeka kan begitu ya kan. Nah tapi persoalannya ketika kita telusuri lebih lanjut ke bawah, yang menikmati bukan petani, itu yang kasihan.
Iya kan? Yang menikmati bukan petani, karena petani sudah ngijon. Petani untuk beli pupuk utang, petani untuk beli obat utang, pupuknya angel, susah, iya kan? Nah, maka pabrik pupuk juga harus digedein kapasitasnya. Baik. Ya agar petani, kalau memang kita sepakat sama-sama loh, bahwa kesejahteraan petani adalah hal yang utama di Republik ini. Baik Pak Haris, karena Mbak Haris tadi sudah menyebut sedikit terkait dengan SPHP dan juga terkait dengan petani tadi, kami akan membahasnya lebih lanjut. Pemirsa, tetaplah bersama kami di Kabar Nusantara. Baik pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Kabar Nusantara dan sepertinya pembahasan terkait dengan melonjaknya harga beras dan apakah impor itu solusi semakin seru nih dengan Pak Haris Turino. Pak Haris, kalau misalkan tadi Pak Haris ini sudah sedikit menyebut terkait dengan program pemerintah untuk menstabilkan beras ini SPHP atau stabilisasi pasokan dan harga pangan, Pak. Kebetulan Menteri Perdagangan juga sudah mengajak masyarakat untuk beralih ke beras SPHP, Pak. Tapi kembali lagi, Pak, sejauh ini apakah program tersebut ini sudah efektif, Pak, atau berhasil? Iya, menilai berhasil atau tidaknya agak sulit ya. Agak sulit, Tetapi kalau saya melihatnya adalah fleksibilitasnya pemerintah memang sangat terbatas kali ini. Ya, sampai nanti cadangan cukup. Ya, dan domestiknya panen. Ya, kalau enggak, maka susah. Ya, bahwa SPHP didesain ya, benar idealnya bahwa kalau memang terjadi kelangkaan, orang konsumsi ini, itu kan ya memang seharusnya begitu. Tapi faktanya kan enggak gampang. Ketika ya kita punya cadangan terbatas. Tetapi memang tidak boleh berlarut-larut import, itu yang pertama. Nah, import is not the solution for a long run. Ya, kedaulatan pangan harus yang utama. Ini yang pertama. Yang kedua adalah petani harus sejahtera. Di Republik ini tidak boleh ada petani yang menderita. Berarti kenaikan beras ini petani ini sebenarnya belum sejahtera, Pak? Iya, karena tidak menikmati. Kalau dia menikmati dari 5.700 ke 8.500, wah luar biasa. Tapi berapa banyak petani yang belum mengijon, iya kan? Kebanyakan yang menikmati kan tengkulak. Ya, sehingga kesejahteraan petani, kalau mau mensejahterakan Indonesia, sejahterakan petani. Nah, untuk mensejahterakan petani tadi, ya, Anda bayangin, kalau dia sekarang hanya bisa panen 1 kali dalam setahun, atau maksimal 2 kali. Kalau dia bisa 3 kali dalam setahun, berarti pendapatannya dari sawah sepetak yang dia miliki naik 30%. Ya kan? Itu kan kenaikan yang luar biasa, karena sewa tanahnya, sewa sawahnya, atau kalau kita tidak mau cerita sewa, produktivitas sawahnya naik 30%. Ya, itu sudah jelas kenaikan yang luar biasa. Yang kedua, pupuknya tersedia. Ya, jangan sampai ya kita tunggu-tunggu mau nanam, ketika nanam pupuk tidak ada. Kalaupun ada, harganya sangat mahal. Nah, tidak fair. Kemudian obatnya, obat hamanya ya. Dan sediakan kredit untuk petani, sehingga petani tidak terjerat oleh tengkulak. Untuk modal, Pak, ya? Ya, untuk modal dong. Untuk beli pupuk, kredit yang apa namanya ramah lah. Bukan tengkulak yang nantinya harus menjual pada mereka. Bunganya pun harus rendah, Pak. Iya. Nah, kalau ini semua ditata, petaninya sejahtera, ya, dan apa namanya pasokannya cukup, benar-benar kita tidak lari lah dari 30-31 juta ton. Kalau ini hanya terpenuhi, tentu intensifikasi ya dilakukan, ekstensifikasi dilakukan. Ya, tetapi yang masuk akal kan, bukan cerita soal food estate kan. Kalau food estate nanti susah lagi. Ya kan, tidak cocok ditanemin apa? Ketela tumbuhnya jagung kan susah kita. Berarti belum efektif, Pak? Iya, harus diakui. Gagal. Iya, dari zaman Pak SBY juga pernah melakukan itu. Gagal. Ya, ini gagal. Ya. Tapi kan ada di beberapa daerah yang diklaim itu berhasil, Pak, yang sudah berhasil panen. Berhasil panen lah, wong nanem singkong keluarnya jagung kok.
di Polybag ya kan. Nah ini kan harus diakui lah. Oke. Kejujuran kita untuk mengakui, oh ya ada yang salah. Karakteristik tanah tidak sesuai dengan jenis tanaman. Oke. Ya kan. Ya. Ini harus semuanya diakui untuk kebaikannya ke depan kok. Baik. Ya, warga harus sejahtera, petaninya kudu sejahtera. Tapi kalau misalkan strategi-strategi yang menurut Bapak tadi diimplementasikan, Pak, itu kalau misalkan adanya faktor di luar tersebut, Pak, contohnya El Nino, kira-kira langkah-langkah preventif seperti apa yang pemerintah ini harus siapkan untuk adanya fenomena-fenomena seperti ini? Kan ada yang namanya cadangan pangan, ya kan? Cadangan, Bappenas kan sudah ngatur. Cadangannya seberapa gede, adanya di mana, ya kan? Nah, tentu El Nino nggak akan berkepanjangan. Cadangannya cukup untuk memberi makan kepada warganya. Dan saya sih menekankan ya, daulat pangan ya. Yang kedua adalah petani sejahtera. Republik ini akan jauh lebih ya maju kalau dua hal ini terpenuhi. Nah untuk tadi petani sejahtera tadi saya sudah cerita pengairannya, pupuknya dan segala macam. Ini jadi PR bagi pemerintahan baru. Nah di Bulog tadi ya sediakan pendanaan. Clear, jangan setelah didistribusi baru Bulog berang lagi. 6 bulan itu Mas, 6 bulan kali 20 triliun, ngap itu perusahaan. Ya apalagi kalau dinaikkan jadi 3,6 juta ton, kali 11.000 berarti hampir 40 triliun. Duitnya sopo. Pak, kalau misalkan biasanya kalau misalkan lagi harga beras seperti ini, kalau dari DPR RI sendiri nih Pak, biasanya itu kinerjanya ngapain sih Pak? Mungkin masyarakat ini juga perlu tahu nih Pak. Kan yang selalu muncul di media ataupun informasi yang beredar ke masyarakat, pemerintah ini, kementerian ini sudah melakukan ini. Nah, dari DPR RI sendiri ya kita memang banyak kalau masalah kelangkaan pada kanal distribusi, ya kita kan banyak melakukan kunjungan langsung ke masyarakat kan. Dan itu aspirasi yang ada di bawah kita suarakan di sini. Baik. Ya, karena memang langka ya kita ngomong langka. Baik. Ya kan? Dan akan dibawa nanti waktu di saat di dalam rapat-rapat kerja dengan kementerian terkait kan. Kalau urusannya dengan distribusi berarti dengan perdagangan. Karena kita kan Kementerian Pertanian kan bukan mitra kita. Betul. Nah, sehingga itu kita sampaikan. Tentu kita sampaikan ke teman-teman di 4 yang lebih ahli, lebih menguasai untuk menyuarakan lebih keras. Baik, apakah Bapak misalkan sekarang juga sudah mulai redup Pak terkait dengan operasi pasar yang ada untuk ajakan untuk beralih ke SPHP itu aja? Apakah Bapak operasi pasar itu masih penting nggak sih Pak? Iya, perlu kalau memang berasnya terlalu tinggi harganya. Masyarakat bawah kan tidak mampu untuk beli. Yang di bawah kasihan. Benar-benar yang di bawah gitu loh. Buat kita tidak ada bedanya lah. Mau 20 mau berapa. Tapi dan apalagi kalau misalkan di daerah-daerah yang memang tidak terjangkau terhadap beras-beras yang dari pemerintah tersebut Pak. Makanya ya itulah sambil nata ke depannya ini PR yang besar sekali buat pemerintah yang baru ya. Tatalah masalah kedaulatan pangan, spiritnya Bung Karno ya. Itu harus dijalankan. Baik, terima kasih Pak Haris Turino atas kesediaannya untuk berdiskusi bersama kami untuk membahas terkait dengan melonjaknya harga beras dan apakah impor ini solusi. Dan pemirsa TVR Parlemen tadi Bapak Haris Turino menyatakan bahwa impor ini bukan solusi ya Pak ya, dan semoga kedepannya Indonesia ini dapat berdaulat pangan khususnya di beras dan dengan strategi-strategi yang sudah Bapak Haris Turino tadi sampaikan. Dan tentunya pemirsa Anda tetap dapat menyaksikan program-program lainnya dan sidang-sidang dari DPR RI terkait dengan kinerja DPR RI. Dan Anda dapat mengaksesnya di tvrparlemen.dpr.go.id. Saya Alfa Rizky mengucapkan terima kasih telah menyaksikan Kabar Nusantara. Sampai jumpa.